Allah memiliki nama As-Sitir. Allah memiliki nama As-Sitir yang artinya zat yang maha menutupi. Zat yang maha menutupi dalam hadis Ya'la bin Umayyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sitirun, innallaha hayyun sitirun, yuhibbul haya wa sitra. Fa idza iqtasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha malu dan maha menutupi. Dia senang menutupi, dia senang sifat malu dan senang menutupi. Jika salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaknya menutupi badannya. Ya, jemaah kaum muslimin, Allah zat yang suka menutupi. Dia namanya, di antara namanya adalah As-Sitir. Apa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu aib dari manusia, agar supaya kita itu tetap terhormat karena aibnya ditutupi oleh Allah. Ya. Ulama mengatakan as-satir alladhi yasturu ala ibadihi kathiran wala yafdhahuhu wala yafdhahuhum fil masahid wala yafdhahuhum fil masahid, yaitu yang menutupi dari hamba-hambanya itu sangat banyak, menutupi banyak dari hamba-hambanya dan tidak mempermalukan di hadapan khalayak. Ya. Jadi Allah tidak mempermalukan kita di hadapan khalayak karena kelemahan-kelemahan kita, karena aib-aib kita. Apa saja aib itu? Ya, aib baik dari aib fisik maupun aib karena maksiat. Aib fisik itu ya aurat. Jadi kalau wanita itu auratnya misalnya dari semua anggota tubuh selain telapak tangan dan wajah. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat ya. Kalau dari laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ya ini aib yang harus kita tutupi. Allah suruh menutupi, maka jangan direndahkan harga diri kita karena tidak mau menutupi aurat kita. Itu banyak ya, dari kalangan yang laki-laki juga, yang perempuan juga tidak mau menutupi aurat fisiknya. Kemudian aurat yang ditutup oleh Allah adalah dari sisi maksiat hati maupun maksiat fisik. Maksiat hati misalnya kita tidak ikhlas, ya Allah rahasiakan supaya kita tetap berjihad, ya, berjuang untuk ikhlas. Takabur ini maksiat kelemahan hati. Allah rahasiakan kita tidak dibongkar sifat takabur kita seandainya ada, supaya manusia tetap berjuang untuk tawadu. Ya, kemudian kebencian kepada sesama muslim dan lain-lain daripada penyakit hati. Kemudian dari maksiat hati. Kemudian dari maksiat lahir, misalnya maksiat dari tangan, dari kaki, dari mata, dari pendengaran. Ini semuanya Allah tutupi. Ya, semuanya Allah tutupi, dan ini bentuk daripada rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aib-aib kita itu supaya kita mau menutupinya dengan cara bertaubat, dan Allah akan menerima taubat tersebut, ya. Jadi alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anallahu huwa at-tawwabur rahim. Jadi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-104, ya. Jadi apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengambil sedekah, wa anallaha, dan Allah Subhanahu wa taala at-tawwabur rahim, maha menerima
Maha menerima taubat, lagi Maha kasih sayang. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, seandainya maksiat itu punya bau busuk, tentu orang tidak akan mau mendekat kepada kita ya. Tetapi karena Allah tidak mentakdirkan seperti itu dan bahkan Allah menutupinya, maka kita tetap terhormat. Samalah misalnya penyakit fisik yang berbau, orang tidak akan mau mendekat kepada orang yang sakit fisiknya dan sangat berbau ya. Orang yang kita dekati pun dia mungkin akan pergi ya. Apa kehidupan seperti ini akan tenang? Tidak, tentunya akan tidak nyaman. Allah menginginkan seorang mukmin itu tetap senang hidupnya, tetap nyaman hidupnya dengan ditutupi auratnya. Maka tidak boleh seorang mukmin itu mengumbar aibnya sendiri, ya, lebih-lebih orang lain. Tidak boleh mengumbar aibnya sendiri. Dalam Allah bahkan membencinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Dalam Imam Bukhari dari Abu Hurairah, innallah kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu sesungguhnya akan dimaafkan. Ilal mujahirin, kecuali yang bermaksiat dengan terang-terangan. Wa minal mujaharah ya. Wa minal mujaharah, dan di antara yang terang-terangan ini adalah an ya'mal rajulu bil laili amalan. Suatu malam seorang itu beramal maksiat. Wa qad satarahullah, dan Allah telah menutupinya. Allah telah menutupinya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ya fulan, amiltu al-barihah kada wa kada. Tadi malam aku telah berbuat maksiat ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Padahal malam itu dia telah ditutupi oleh Rabbnya. Wa yusbih, pagi harinya, yaksifu sitratallahi anhu. Dia tutup, dia ungkap, dia buka, tutup Allah dari dirinya yang Allah telah tutupinya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hendaknya kita berjuang menutupi aurat kita dengan terus menghindarkan maksiat semampu kita ya tentunya. Dan ketika terlanjur kita maksiat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.